Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Teman-teman, saya kali ini berkunjung ke Geraha Pena, yang gedung tempatnya beroperasi harian fajar, yaitu Cafe Top Pena Cafe and Resto. Teman-teman, kali ini saya ketemu seseorang yang sangat istimewa, yang saya beranggapan bahwa beliau termasuk orang-orang bisa menjadi inspiratif kepada kaula muda, karena ternyata prestasinya segudang dan orangnya sangat low profile, ganteng lagi, luar biasa. Kali ini beruntung sekali saya bertemu beliau. Sebelum kita tahu, mari kita perkenalkan. Dia adalah, silakan Mas. Baik Pak, terima kasih. Kayaknya Bapak ini terlalu berlebihan. Masya Allah. Nanti orang di luar sana merasa tidak ganteng Pak. Masya Allah. Jadi perkenalkan, nama saya Amiruddin. Sekarang saya beraktivitas di lembaga keuangan syariah, tepatnya di Bank Pembiayaan Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Fajar Nitro yang ada di Makassar, berlokasi di Makassar. Dan alhamdulillah saat ini saya dipercayakan menduduki jabatan sebagai direktur. Tentu menduduki jabatan itu butuh proses yang luar biasa Pak. Kalau dari dulu saya memang betul-betul dari bawah Pak. Masya Allah. Saya dari marketing, saya bekerja keras tentunya. Saya memegang prinsip ada yang filosofi bahwa bekerja seperti kereta api. Oke. Jadi selalu ada di jalan yang tepat, tinggalkan yang lambat, labrak yang jadi penghalang, dan pastikan Anda sampai tujuan. Itulah yang jadi pegangan bagi kami Pak. Oh, luar biasa. Jadi itu saya pegangan bagi kami bahwa kita harus tetap pada jalur ya Pak. Artinya bahwa aturan-aturan itu yang dilakukan dalam perusahaan itulah yang harus kita jalani. Jangan keluar dari aturan itu. Ketika ada yang tim kita yang lambat, ya tinggalkan daripada kita menghambat itu. Dan ketika ada penghalang, ya harus kita labrak Pak. Harus disingkirkan Pak. Masya Allah. Walaupun itu, dan kita pastikan sampai di tujuan, visi misi kita itu Pak. Walaupun itu dianggap sebagian orang mengatakan sungguh tega. Tega, iya Masya Allah. Dalam itu Pak. Artinya kan begini Pak. Ketika ada visi yang kita capai, yang kita tuju, tentu kita memahami begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Masya Allah. Dan kalau kita tidak bisa melewati tantangan itu, kan kita tidak sampai di tujuan itu Pak. Pak Amir, sebentar dulu. Sebelum masuk ke sana, saya sangat tertarik bahwa segala rintangan itu harus disingkirkan. Itu memang salah satu filosofi bagaimana kalau seorang pilot atau seorang kapten, bagaimana menyingkirkan hambatan atau awan, bagaimana menghindari awan itu untuk menerobos untuk sampai ke tujuan. Betul. Tapi namun belum sampai ke situ, saya pengen tahu dulu. Karena tadi Pak Amir mengatakan bahwa ini bukan dari langsung besar, melalui perjuangan. Memang dari awal itu udah diperbankan. Saya sih 3 kali Pak pindah perusahaan. Saya bukan langsung selesai kuliah langsung bekerja. Saya sangat perjuangan saya. Kalau boleh saya tahu kuliah di mana? Saya di S1 di Universitas Satria Pak, dan S2-nya di Nitro, Institut Bisnis dan Keuangan. Itu pun kedua-duanya itu Pak, saya setelah bekerja sambil kuliah Pak. Artinya bahwa saya tidak menggantungkan biaya itu kepada orang tua Pak, mengandalkan diri sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Artinya jangan sampai kita itu hanya bisa kuliah hanya membebankan orang tua. Kalau saya tidak Pak. Setelah saya tamat SMA, saya bekerja, saya memperoleh penghasilan itu yang saya pakai untuk bekerja sambil kuliah. Alhamdulillah. Tapi waktu SMA masih orang tua yang memberi biaya? Iya, sampai di SMA masih. Sampai SMA, setelah SMA? Saya tidak sampai hati untuk sampai bebannya orang tua, karena saya
6 bersaudara Pak. Oke. Artinya bahwa dia punya beban agak berat, jadi cukup saya tidak mau langsung kuliah. Saya harus bekerja dulu, saya menghasilkan, dan saya bertekad bahwa dari penghasilan saya untuk membiayai kuliah saya. Gitu. Kalau Pak Amir sebenarnya asli mana? Kalau saya sih, kalau dibilang di sini Pak, daerah yang paling tandus Pak, daerah Jeneponto Pak. Oh, Jeneponto. Jadi dibilang ya daerah kabupaten yang terbelakang sebenarnya Jeneponto Pak. Oke. Tapi sekarang saya lihat Jeneponto sudah. Alhamdulillah Pak. Saya berapa bulan yang lalu ke sana. Iya. Ada kincir angin. Kincir angin, iya Pak. Kincir angin pembangkit kan listrik gitu ya? Ya, pembangkit listrik tenaga udara. Iya, tenaga udara yang ada di Jeneponto dengan di Sidrap. Jangan-jangan ada kaitannya dengan tempatnya Pak Amir, ada pembiayaan ke sana? Oh, Pak, karena itu kan pembiayaan yang luar biasa juga, cukup besar Pak. Jadi kita masih skala-skala yang ekonomi menengah ke bawah Pak, yang kita kan bank perekonomian rakyat syariah Pak. Jadi kita bagaimana mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada di Kota Makassar ini Pak. Nah, tadi kalau Pak Amir setelah selesai SMA kuliah sambil bekerja ya, Pak, sambil mencari biaya hidup lah untuk melanjutkan perkuliahannya. Apa aja itu Pak Amir? Kerja di mana? Jadi setelah tamat SMA Pak, saya kerja di suatu proyek pembangunan tonasa, proyek semen Pak. Oh, semen. Sempat saya masuk bekerja di semen tonasa. Setelah itu 2 tahun saya bekerja, proyek pembangunan tonasa itu sudah berakhir, pindah ke semen Padang Pak. Bagian apa itu? Kalau saya sih warehouse Pak, bagian gudang. Oh, bagian gudang. Jadi saya menginventarisir semua alat-alat yang dipakai. Jadi ketika ada barang habis kan orang dipakai Pak, saya yang harus catat. Seperti itu. Luar biasa kan, kalau experience yang didapat itu adalah bagian pergudangan, Iya. pendataan. Betul, Tiba-tiba melompat ke dunia perbankan. Iya, Pak. Itu kan boleh dikatakan ada korelasi, boleh juga dikatakan tidak. Tapi betul, kok bisa luar Iya, biasa lompatannya. Jadi tentu ya namanya perjalanan hidup Pak. Kita kan tidak bisa prediksi kemana kita nantinya. Jadi setelah itu Pak, kebetulan itu berakhir, pindah ke Padang. Saat itu saya sakit Pak. Akhirnya Ke Padang. Semen Padang. Semen Padang. Semen Padang. Ya, jadi tapi di saya Makassar tidak ikut juga. Pak. Saya tidak ikut. Tapi di Makassar juga. Artinya perusahaan saya sudah pindah Pak, membangun semen Padang lagi. Jadi ke proyek pada semen Padang. Akhirnya saya berhenti karena saya sakit. Akhirnya ya saya tidak ikut. Saya setelah itu saya masuk di provider internet pertama di Indonesia Pak, namanya Indonet. Indonet itu pada saat itu Pak, tetapi dia tersingkir dengan adanya Telkomnet Pak. Kan dulu itu provider ada berapa? Ada Rainbow, ada Indonet. Indonet itu sebenarnya provider pertama di Indonesia Pak. Tetapi kan setelah masuk ada Telkomnet, ya kalau bersaing Pak. Di Indonet itu termasuk Pak Amir yang tim pemerkasa atau hanya saya bekerja di tim itu Pak. saja. Tim saat itu kan masih masyarakat kan masih awam dengan internet Pak. Internet. Jadi yang memasang internet itu hanya biasa kantoran-kantoran Pak. Ya, kantoran itu pun yang dipakai itu untuk email. Menyurat melalui email Pak. Nah, ya itu ada tagihan. Nah, itu door to door. Kebetulan itu server itu hari Internet itu masih mau nyewa server itu di Telkom Pak. Saat itu Telkom, sehingga ketika ada Telkomnet kalah bersaing karena Telkom pastikan jaringannya luas Pak. Akhirnya tersingkirlah seperti itu. Ya, selesai. Ya, selesai. Ya, persaingan bisnis Pak. Nah, terus selanjutnya? Selanjutnya akhirnya setelah itu saya coba mengembangkan usaha percetakan Pak. Sempat saya berusaha mendirikan percetakan, dan alhamdulillah setelah saya mendirikan percetakan, dari situlah saya menerima orderan dari bank. Kebetulan ditahan dulu. Iya Pak. Pak Amir, ini teman-teman pemirsa, ini luar biasa, sangat menariknya karena beliau dari bekerja di salah satu perusahaan pergudangan, pendataan, tiba-tiba masuk ke IT, itu internet yang disebutkan tadi.
terus kedua buka percetakan. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, karena setiap kerja itu tidak ada korelasinya dari pengalaman yang dijalani. Tapi teman-teman, apapun itu, kalau punya semangat yang punya tujuan yang positif, maka itu bisa terjadi. Ini yang dilakukan beliau. Ini luar biasa. Ini saya pikir adalah sesuatu yang sangat inspiratif dan patut diacungi jempol. Nah, terus Pak Amir? Setelah saya mendirikan percetakan, Pak, saat itulah saya dapat orderan kan dari jasa bank-bank, dari berbagai instansi, Pak. Okay. Kebetulan ada Ini jadi sebelum masuk ke dunia perbankan, saya di percetakan, Pak. bikin percetakan dulu, sendiri, Pak. baru percetakan sendiri, Iya. baru bekerja sama dengan bank-bank. Iya, Pak. Wow, keren. Keren. Jadi dari situlah setelah saya terima ordernya, Pak, ternyata ada penerimaan. Kan pada saat itu juga bekerja di perbankan itu gengsi luar biasa, Pak. Ya, istilahnya kerja di mana? Kerja di bank. Ya. Artinya dia punya value tertentu. Pak. Artinya ya itulah. Akhirnya saya tertarik di kerja di bank. Akhirnya saya tinggalkan saya punya usaha, Pak. Tanggal usaha, awalnya sih usaha saya sambil jalan. Saya bekerja di bank, kan saya marketing, berawal dari marketing, Pak. Artinya kan saya di lapangan. Marketing percetakan. Bukan, Pak, marketing di bank. Saya diterima, Pak. Oh, teman-teman, ini menarik nih. Jadi setelah beliau buka percetakan sendiri, dia bekerja sama dengan bank. Pada saat bekerja sama bank, ternyata tidak sengaja dia mencetak atau mendapat informasi ada lowongan penerimaan di bank. Di bank, betul, Pak. Setelah itu diterima di bank, masuk di bank, jadi marketing di bank. Pak. Marketing, Pak. Marketing apa namanya? Jadi paling bawah itu, Pak, marketing ya, Tingkatan mencari bank nasabah, itu, Pak, mencari nasabah. Tingkatan bank itu profesi bank itu yang tingkatan jabatan paling rendah itu adalah marketing. Iya, marketing, Pak. Artinya kita pemula, Pak, di perbankan itu kan ya kita dibina bagaimana memasarkan produk-produk kita, memasarkan keluar. Apalagi kita ini bank syariah, artinya masyarakat sekarang juga saat itu yang belum masih tabu terkait dengan apa itu bank syariah dan lain-lain. Akhirnya kita memang langsung syariah. Syariah, Pak. Syariah. Akhirnya situ saya belajar dari pengalaman itu, padahal saya bukan basic perbankan, Pak. Jadi kata orang itu memang pengalaman itu sangat berharga, Pak. Saya dilepas di lapangan, bagaimana cari nasabah door to door. Alhamdulillah dengan ketekunan kiat, akhirnya mungkin loyalitas, kapasitas juga, pimpinan menilai, akhirnya naik tahap lagi, Pak. Dan sambil saya kerja juga dari itu, Pak, marketing itu terus naik satu level, naik jabatan lah bahasanya gitu ya. Tapi teman-teman tunggu dulu, sebelum naik jabatan kita ngopi dulu. Ini enak ini kopinya nih, kopi pahit, masya Allah. Keren teman-teman. Jadi apapun itu, kalau sesuatu yang selalu diniatkan dengan baik, maka hasilnya baik. Termasuk contoh yang dilakukan oleh beliau ini, dari percetakan terus masuk diterima di salah satu bank syariah langsung. Jadi marketing tiba-tiba naik level. Tapi tadi ada dibilang sambil bekerja di bank terus apa tadi? Bekerja lagi atau bagaimana? Jadi saat itu kan masih, Pak, percetakan masih ada. Oh, Pak. Masih jalan, Pak. Jadi kan di marketing kan kita di lapangan. Oke. Terkadang ada order, jadi kita pulang kerja, kerja lagi ke percetakan. Malam cetak lagi orderannya orang. Seperti itu. Tetapi sempat saat itu juga di bank ini sempat saya ikut kuliah umum. Kuliah umumnya ada kebetulan di Nobel. Kampus Nobel itu, yang kebetulan yang bawakan kuliah umum itu Bapak Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung. Ada satu mahasiswa bertanya, Pak, bisa kita sukses kalau kita bekerja sambil usaha? Ini beda dengan pendapat dengan Pak Mark Zuckerberg. Kalau Pak Mark Zuckerberg, bangunlah bisnis Anda walaupun sekecil apapun sebelum perusahaan menyampaikan. Kalau Pak Hairul Tanjung tidak, Pak. Jadi ada semua benar, tapi tergantung orang memilih yang mana. Kalau Pak Hairul Tanjung begini, Pak, jangan harap Anda sukses
ketika Anda bisnis sambil bekerja, karena Anda tidak akan bisa fokus. Jadi dia kalau menurut Hairul Tanjung itu Kalau mau suksesan bisnis itu fokus satu. Pak, ya. Oke. Bisnis bekerja, karir. Oke. Sama dengan berpendapat di beliau itu bahwa kalau mau ikut politik jadi usaha yang politik, karena kapan kita berteman dengan satu partai akan dimusuhi dengan banyak partai. Seperti itulah yang filosofi yang itu hari saya petik. Sehingga saya juga berpikir kalau saya bisnis juga ini sambil berkarir, kayak ini dua-duanya ini jalan setengah-setengah Pak. Nah, akhirnya saya lepas bisnis saya, fokus pada karir. Jadi memang dibutuhkan fokus, kerja tekun, loyalitas, dan yang terpenting itu Pak, kejujuran dimanapun kita berada bekerja. Itu yang teman-teman, beliau ini termasuk salah seorang menjadi inspiratif buat saya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil dari sisi positifnya, karena beliau ini kalau kita lihat perjalanannya cukup luar biasa. Pindah kerja, bahkan tidak ada hubungannya dengan pengalaman pertama, kedua, ketiga, tapi justru lompatannya luar biasa. Tadi sampai di mana Pak Nur? Masalah perbank itu adalah kejujuran Pak. Jadi kan lembaga keuangan itu sebenarnya sih dimanapun perusahaan apapun itu kan yang terpenting memang kejujuran. Oke. Apalagi kita lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu kan sebagai perantara saja Pak, perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan. Jadi kita hanya perantara, bagaimana menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Dan bagaimana kita upaya kita bagaimana yang dana yang kita salurkan itu bisa kembali dan untuk mengembalikan kepada pemilik dana itu. Jadi ini hanya amanah. Jadi kalau kita tidak jujur ini, uang yang kita ambil ini itu bahaya. Kalau kita tergoda. Itu kan sekarang Pak Amir dari marketing naik satu level, tiba-tiba fokus karena tadi Anda masih ada usaha, sekarang tinggalkan fokus ke karir. Sekarang ke tingkat direktur. Berapa lama itu Pak Amir dari naik ke marketing ke direktur? Alhamdulillah Pak, saya berkecimpung di lembaga keuangan itu di tahun 2007, masuk di DPR itu 2007, dan 2016 saya sedang menduduki jabatan direktur. Direktur utama. Direktur. Direktur. Okay. Sempat sih PLT di RUT. Masya Allah itu Pak. Ya, lagi kosong PLT. Oke. Ada berapa staf di bawah? Kalau di sini Pak ada 15 orang. 15 orang. Bank apa aja yang sudah bekerja sama, atau nasabah apa kira-kira yang sekarang yang begitu populer atau yang sangat sukses dengan kesyariahannya? Kan sekarang adalah bank syariah. Ada berapa banyak? Jadi sebenarnya sih kita ini di lembaga keuangan syariah saling bersinergi Pak. Bersinergi karena kita ada asosiasi, beberapa asosiasi kita dari bank syariah ada namanya Asbisindo. Asosiasi Bank Syariah Indonesia itu kumpulan ke seluruh bank syariah Pak, baik Bank Perekonomian maupun Bank Umum Syariah maupun UUS. Jadi kita dihimpun dalam satu asosiasi namanya Asbisindo. Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Di level BPR Syariah itu juga ada lagi asosiasi Pak, namanya Himbarsi, Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Jadi itu di level BPR dengan BPR Konven juga ada lagi mengikat kita asosiasi Perbarindo, Persatuan Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia. Perbarindo. Jadi itu jadi kita ini saling mensupport satu sama lain Pak. Jadi kalau dibilang sinergi kita kan di bank syariah, hampir semua bank syariah Pak. Apalagi di level BPRS Pak, kita saling terkoneksi. Bahkan kita selalu rutin ada pertemuan antar direksi Pak, seperti itu. Begitu sibuknya Pak Amir mengurusi bank syariah ini, bagaimana membagi waktunya sampai ke tingkat direktur dengan keluarga?
masih sempat. Iya Pak. Jadi kan jalan-jalan, masih sempat berwisata. iya Pak. Itulah keuntungan sekarang adanya teknologi Pak. Oke. Dengan teknologi kita ini kan bisa bekerja di mana saja, bisa berkomunikasi di mana saja, kita bisa memantau karyawan-karyawan itu di mana saja kita berada. Sehingga tidak jadi penghalang posisi dimanapun kita berada. Oke. Bahkan, jadi sangat diuntungkan dengan sangat teknologi. diuntungkan Pak. Dan kita tahu semua waktu COVID kemarin Pak, seperti itu. Oke. Waktu COVID kan beberapa hampir semua perusahaan melakukan itu WFH. Oke. Bekerja di rumah kan, Kerja di rumah gitu. kan tanpa kita harus di kantor juga bisa. Bahkan di bank juga kita kan bisa pantau karyawan-karyawan sampai di mana, terus lembaga keuangan kita kan terkoneksi Pak dengan laporan keuangan kita. Artinya online kita kan bisa pantau Pak. Masya Allah. Jadi kita tetap bisa bersama keluarga sambil pantau pekerjaan juga bisa. Seperti itu Pak. Bahkan ketika kita terjadi pertemuan-pertemuan kan di luar daerah, misalnya di Jakarta, di Bandung, di Bekasi, tetap juga kita kontrol perusahaan kita. Jadi tidak kan ketika katakanlah penyaluran pembiayaan butuh otorisasi, butuh terpenting. Ditahan dulu Pak Mir. Teman-teman, ini salah satu pesan buat kita semua, buat saya sangat menarik, bahwa sesuatu yang dikerjakan itu, apapun itu, fokus dan tidak fokus kembali ke diri masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah Kejujuran. Betul. Luar biasa. Dan juga saya sepaham bahwa tanpa kejujuran maka kebaikan pun Betul. sulit kita dapatkan. Kita lanjut. Oke. Gimana tadi Pak Amir yang masalah kejujuran itu dapat Pak Amir nikmati karena memang betul-betul setelah bisnis Iya. terus ada pilihan menjadi karir hingga sampai ke titik ini. Iya Pak. Jadi begini Pak. Jadi di lembaga keuangan itu godaannya luar biasa Pak. Oke. Artinya kan yang kita pegang kan uang, yang kita kelola itu kan uang. Iya. Dan uang itu kan kalau kita menganggap itu sangat berharga, itu bisa kita tergoda dengan ini. Tetapi ketika uang itu ditanamkan dalam hati bahwa ini amanah. Oke. Amanah artinya bahwa apapun itu, ini kan kertas, tapi bagaimana kita menjalankan amanah dengan baik. Oke. Artinya kembali ke keimanan. Ya, betul Pak. Karena godaannya memang luar biasa Pak kalau dia. Karena pada saat itu tidak ada yang bisa menghalangi kalau mau berbuat jahat. Iya, betul Walaupun Pak. yang di atas tetap memberi hukuman dan mulia. Jadi kembali ke diri masing-masing Pak. Okay. Karena kan begitu banyak Pak yang teman-teman juga yang tergoda mau instan cepat, ya banyak uang lah kayak istilahnya. Pada akhirnya kan juga kan bisa stop Pak, hilang pekerjaan. Kalau tergiur dengan uang dan memang tidak sesuai dengan aturan, artinya kan bisa tamat Pak, tidak bekerja. Dan alhamdulillah itu yang saya pegang Pak dari aspek yang diutamakan kan aspek kehati-hatian Pak, prudential banking. Artinya kan dana ini bukan dana kita yang disalurkan ini, dana masyarakat ini. Makanya kita harus hati-hati. Nah, disitulah tugas kita sebagai direksi dalam pengambil keputusan Pak. Kita menugaskan orang yang punya kompetensi untuk menilai. Artinya menganalisa, kemampuan menganalisa usaha bisnisnya, laporan keuangannya. Tetapi dari sisi keadilan tidak membeda-bedakan ini, tapi kemampuan bayarnya yang kita lihat Pak. Kemampuan bayar, yang kedua ya untuk safety-nya, karena aspek kehati-hatian itu jaminan juga penting Pak. Ketika dia tidak mampu, apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kewajibannya. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi jangan kita menjebak orang juga dalam utang. Jangan sampai kita memberikan utang yang tidak bisa dia bayar, akhirnya kita menjebak dia dalam akhirnya kan utang dibawa mati Pak. Betul. Jadi jangan kita menjebak orang berdosa gara-gara. Pak Mir, ditahan dulu. Ini buat saya sangat menarik nih. Artinya kan saya nggak tahu dunia bisnis itu kadang-kadang kan, apalagi namanya bicara target, bagaimana mencapai target.
kadang orang tidak berpikir ada istilah jebakan, pokoknya target tercapai. Ya, betul Pak. Tapi kalau saya dengar tadi Pak Amir ini benar-benar memperhitungkan ada unsur kemanusiaannya. Ya, betul. Artinya jangan sampai seseorang itu diberi pinjaman bukannya memberi kesuksesan, Ya. malah menjebak. Menjebak, betul. Bagaimana cara itu? Ada kriteria-kriterianya seperti itu, Pak? Iya, Pak. Apakah memang ada khusus tim yang dipakai untuk menentukan bahwa ini layak atau tidak layak? Ada Pak, jadi ada beberapa tim yang kita turunkan. Pertama itu kan itu marketing kan mencari nasabah Pak. Oke. Di level atasnya itu ada namanya analis, bagian analis menganalisa. Jadi satu yang mencari katakanlah dapur ini mencari bahan-bahan dapur, Oke. satu yang mengelola. Iya Pak, Iya. analis sebagai dia yang mengelola. Jadi analis mengelola. Jaminan ada namanya bagian legal, aspek hukumnya dan lain-lain, menilai jaminannya, aspek memperhatikan aspek hukum. Terus ada juga satu lagi dan manajemen risiko Pak, bagiannya bahwa apa potensi risiko yang akan timbul kalau ini diberikan pembiayaan Sebelum diberikan pembiayaan. Oke. Jadi itu berlapis karena kan ini kan bisnis amanah Pak. Artinya tidak ada di dalam perbankan itu tidak ada satu kekuatan yang absolut. Maksudnya saya yang setuju kasih, tapi harus melalui tahapan Pak. Jadi ada namanya dual control Pak. Semua jadi ikut bertanggung jawab sama-sama Pak. Oke. Jadi itulah dibilang profesional. Jadi bilang ini tidak adil, ini kenapa ini diberikan, ini tidak bisa diberikan padahal sama sih begitu. Tapi kita lihat dari kemampuan bayarnya, dari aspek bagaimana kan di dalam pembiayaan itu ada 5 aspek yang harus diperhatikan Pak. Oke. Kemampuan bayar, karakter, kapasitas, bagaimana bisa punya pengetahuan dalam mengelola bisnisnya itu. Artinya kan orang punya usaha apa yang sudah lama ini, jangan orang baru. Iya. Dan aspek yang kelima ini agunan Pak. Oke. Jadi yang pertama itu kemampuan dulu dengan karakter. Oke. Kadang ada punya kemampuan bayar tetapi karakternya tidak bagus Pak. Attitude ya. Iya, attitude. Oke. Ada juga yang kemampuan karakternya bagus tapi kemampuan bayarnya tidak ada. Mau bayar tapi tidak ada uang, bagaimana? Itulah jadi harus memang ini. Dan ini yang terakhir ini agunan ini terakhir Pak. Ketika kita telah melakukan persiasan kan ada namanya tahapan Pak. Ketika pembiayaan bermasalah atau kemampuan bayarnya menurun, ada lagi kebijakan restrukturisasi. Oke. Restrukturisasi memberikan kebijaksanaan kepada nasabah untuk menurunkan angsurannya Pak. Artinya diperpanjang waktunya Kak. Itu pada saat terjadi kalau memang kesulit turun dia punya ada evaluasi artinya. Evaluasi, Pak. Artinya dalam pengawasan Bank HIK perekonomian ini ketika nasabah itu mengalami penurunan daya bayar, maka betul, dievaluasi lagi. Contoh kemarin Pak, waktu Covid kan hampir semua bisnis itu berdampak bayar. Akhirnya kan kalau dianggap bahwa ini kita tidak lakukan restrukturisasi, bisa saja kita ambil jaminannya kalau tidak bisa mau pembayarannya. Tetapi kan ada kebijaksanaan Pak, ada relaksasi bahwa ini diperpanjang atau diundur ke belakang. Nah itulah prinsip keadilan itu. Jadi itu juga termasuk menyelamatkan usaha nasabah. Betul Pak. Masya Allah. Tapi ada dalil yang melarangnya. Setuju. Nah, berarti kalau bank HIK ini, bank perekonomian HIK ini, artinya selama ini menjalankan perdagangan. Kalau saya katakan perdagangan. Karena ada barang dijual ke konsumen, ambil keuntungan. Betul Pak. Nah, kalau misalnya ada yang minjam duit, apakah ada juga minjam duit dengan perjanjian apa supaya masuk ke syariah gitu? Iya Pak. Jadi kan ketika orang butuh duit, kita harus tahu dulu itu dana untuk apa. Katakanlah dia mau menyewa ruko, katakanlah seperti itu ijarah, sewa menyewa, ada namanya produk ijarah. Ijarah ada murabah tadi yang jual beli. Ini sekarang ijarah. Saya butuh ruko. Kalau begitu saya siapkan ruko, kita yang sewakan dia, itu namanya ijarah Pak, sewa. Kalau namanya utang itu ada namanya core, itu dana kebajikan, bahwa kita memberikan pinjaman tapi kembali dengan dana itu juga.
Oke. Tidak boleh ada kelebihan kalau memang tunai pinjaman dana kebajikan. Nah, ini Ya, Pak. teman-teman, ini menarik nih. Ya, Pak. Kalau mendengarkan Pak Amir, ada sistem ijarah itu meminjamkan uang tapi tidak ada lebih. Kalau itu Pak, core namanya core. Nah, bagaimana mengambil keuntungannya kalau begitu, Pak Amir? Makanya Sedangkan dunia usaha itu selalu harus berhitung untung. iya, betul Pak. Jadi core itu adalah dana kebajikan. Dana kebajikan ketika betul-betul ada yang membutuhkan baru dia tidak mampu, kita berikan pinjaman tapi kembali di itu, tetapi bukan dana itu diambil dari dana nasabah yang dalam bentuk tabungan deposito. Ada dana kebajikan, artinya kan ada dana kebajikan. Ada kantong sendiri. Kantong sendiri Pak. Oke. Artinya ini kan tidak mensalimi dana pihak ketiga, karena kan dana pihak ketiga itu harus memperoleh keuntungan juga yang disepakati. Saya menyimpang itu ada istilahnya akad mudarabah Pak, bagi hasil mudarabah. Kalau penghimpunan dana kita kan dana masyarakat kita ambil dalam bentuk tabungan deposito, otomatis saya kan butuh bagi hasil. Betul. Tidak mungkin dana itu ku kasih pinjam orang tanpa keuntungan. Iya, Pak. iya, Jadi iya. itu yang dipakai untuk Jadi ada dana itu kebajikan. dikategorikan pembiayaan khusus. Ya, khusus Karena tidak mengambil profit. Profit, betul Nah, Pak. apakah selama ini juga dari Bank Hik perekonomian ini tidak melakukan seperti bank konvensional, misalnya ada yang meminjam uang, terus mengembalikan dengan bunga istilahnya? Iya, bunga, iya Pak. Apakah ada seperti itu atau memang tidak ada? Tidak ada Pak. Di syariah itu tidak ada Pak. Jadi kan begini, istilahnya kan kalau di bank konven itu berapa persen bunga yang saya dapatkan. Artinya dia sudah tahu bahwa bulan depan saya sudah dapat segini persen. Sementara kan siapa yang bisa memastikan hasil hari esok. Jadi di bank syariah itu bekerja dulu, hasilnya yang dibagi. Artinya porsi bagi hasil. Nah, disitulah di sistem penghimpunan dana bank syariah itu pakai akad mudarabah namanya Pak. Berbagi hasil yang ditentukan di awal itu porsinya. Katakan ada keuntungan 70-30. Misalnya 70 bank persen, ada keuntungan bank 70, nasabah 30%. Berarti berbicara persentase ya? Ya, persentase itu Pak. Ini benar-benar syariah berdasarkan porsi Islam bagi jadinya. hasil itu, Pak. Oke. Jadi Porsi tetap bagi hasil. ada semacam pemberian pinjaman dana, tetapi sebelumnya itu akadnya adalah pembagian hasil. Baru ya mudarabah namanya Pak. Artinya kan segala yang kita upayakan esok kita tidak tahu hasilnya, belum tahu. Oke. Jadi belum bisa dipastikan bahwa 100% kembali. Jadi ketika keuntungan bank meningkat, keuntungan juga pendapatan nasabah juga meningkat. Oke. Kan begitu adil Pak. Sisi adilnya seperti itu. Masya Allah. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak Mir kalau begitu. Kan kalau di bank lain sana, di luar sana, Ya. Kadang-kadang orang sudah punya jaminan, usahanya sudah jalan, karena masih ditolak di luar sana. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan pilihan Bank Hik perekonomian ini untuk memilih nasabah agar ke depan itu tidak ada masalah dengan nasabah? Oh gitu. Ini kan penting nih. Iya, betul, Kadang-kadang yang di luar sana itu punya jaminan apa semua, bahkan kalau menurut surveyor atau orang lain layak, tetapi tidak dapat. Tapi ada yang tidak layak tapi dapat. Nah, saya nggak tahu keadilannya yang Bank Hik perekonomian ini seperti apa menyikapi seperti itu. Jadi memang Pak, kalau namanya penyaluran itu kan pembiayaan sudah mulai bermasalah, katakan masuk kolektif, istilahnya di perbankan itu kolektibilitas, misalnya regulasi sekarang mewajibkan kita mencadangkan keuntungan itu, mencadangkan keuntungan untuk itu menutupi itu. Jadi harus melakukan pencadangan, PPAP namanya. Oke. Pencadangan Untuk penghapusan menutupi, mengantisipasi ketika ada nasabah yang bermasalah. Jadi ketika sudah mulai bermasalah, katakanlah dia sudah menunggak itu sudah kelihatan. 3 bulan kelihatan, kita harus wajib cadangkan itu PPAP Pak. Wajib Artinya PPAP. Cadangan kerugian. Apakah semua bank melakukan seperti itu? Wajib Pak. Oh, wajib. Artinya itu aturan.
aturan OJK. Jadi ada tingkatan Pak. Jadi kali Call 2 artinya kan menunggak lebih dari 3 bulan itu cadangkan 10%. Artinya kalau begitu mestinya tidak ada yang terjadi di lapangan itu yang hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya betul, diambil paksa, ya. diambil, ya saya bilang sih mungkin diambil secara ilegal gitu ya. Iya, Mestinya betul, tidak ada ya. Harusnya tidak ada Pak. Oh, Sama dengan kita di lembaga keuangan syariah itu ada namanya, kalau di bank umum itu ada namanya denda Pak. Ketika terlambat membayar itu didenda. Kalau kita itu kita lihat dulu Pak. Oke. Ada kita lihat dulu kalau dia betul-betul menunggak karena kemampuan bayarnya memang tidak ada. Kita tidak kenakan denda. Oke. Tetapi kalau dia menunggak gara-gara karakter dia punya kemampuan mengatur tapi dia selalu menunda-nunda, itu boleh diberikan supaya itu efek jerah itu, atau efek ya, hati-hatian karakter itu. Okay. Tapi kalau memang kemampuan bayarnya kan ini logikanya kan begini Pak. Saya tidak mampu dikasih denda lagi. Saya tambah tidak mampu. Tetapi kalau orang mau mampu tapi menunda-nunda, mau saya mau bayar mau tidak ada jiwa tapi itu kan kembali ke etikat baik. Betul Pak. Oke. Jadi saya pengen mengatakan begini Pak. Itu kan kalau nasabah atau bank perekonomian memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, artinya itu kan mitra. Ya. Apa kiatnya bagi perekonomian ini menjaga mitra itu agar tetap survive, berjalan normal seperti yang diinginkan? Tentu ada kiat-kiat menjaga nasabah. Jadi sebenarnya sih kan dalam Islam itu selalu harus menjaga silaturahim Pak. Jadi kita dengan nasabah itu selalu menjalin hubungan emosional. Artinya kan ketika nasabah nyaman dengan kita, loyalitas kan terjadi loyalitas. Dan memang itu diwajibkan kita itu selalu menjalin silaturahim. Jadi jangan hanya karena butuh. Tapi ada saat-saat tertentu kita komunikasi, berinteraksi dan lain-lain sehingga terjadi hubungan emosional Pak. Loyalitas seperti itu. Karena kan persaingan sekarang itu yang kompetitif luar biasa Pak. Di lembaga keuangan itu katakanlah kita ini di Makassar itu berapa banyak lembaga keuangan. Ibarat kue itu yang kue satu yang diperebutkan. Iya. Bagaimana itu meningkatkan pelayanan, hubungan emosional terhadap nasabah-nasabah. Masya Allah. Nah, terus kalau untuk Bank Perekonomian ini, apakah memang hanya melayani di wilayah Makassar atau ketika ada yang meminta di luar Makassar mungkin dilayani atau hanya memang di Makassar saja? Kalau dari sisi penyaluran pembiayaan Pak, kita sih masih daerah wilayah sekitar Makassar, Sulawesi Selatan Pak, bukan Makassar saja, tapi di Sulawesi Selatan. Kalau Makassar kan wilayahnya kan sempit, jadi kita kan Gua Takalar, Maros kita. Itu artinya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Pak, Sulawesi Selatan. Karena kan kalau kita keluar provinsi kan pemantauannya agak susah Pak. Artinya kita kan menjaga amanah ini. Tapi kalau untuk penghimpunan dananya kita dari berbagai daerah Pak, termasuk dari Jawa menempatkan dana ke kita. Tapi ngomong-ngomong, walaupun privasi, ini berapa besar modal yang beredar? Ada 10 triliun, 20 triliun? Enggak sih Pak, masih di bawah itulah. Masih di bawah itu. Artinya tapi kalau artinya tingkatan BPRS yang ada di Makassar ini cukup leader lah ya. Alhamdulillah Pak. Ya, karena itu berkat Pak Amir kira-kira. Ini kita kan ada grup juga Pak. HIK itu kan tersebar Pak, ada tapi banyak kan daerah Jawa Pak. Persetujuan. Iya. Jadi tidak mesti kita harus ada di tempat. Oke. Jadi tidak ada kendala lagi demi teknologi. Ya, teknologi betul Pak. Teman-teman pemirsa, saya sedikit penasaran nih tentang bagaimana keseriaan atau syariah, bank syariah yang dijalankan oleh Pak Amir. Karena di luar sana masih banyak, sering sekali saya dengar bahwa
stigma di luar itu bahwa syariah atau bank syariah itu sama aja dengan bank lain atau bank konvensional. Kita akan mendengarkan penjelasan beliau agar kita sedikit dapat edukasi sesungguhnya itu bank syariah yang dijalani oleh beliau seperti apa. Jadi prinsipnya itu di bank syariah itu kan asas keadilan, Pak. Asas keadilan. Mana di syariah itu kan terkait dengan katakanlah penyaluran, Pak, atau penghimpunan dana. Penghimpunan dana masyarakat ini yang kita himpun itu kita berdasarkan bagi hasil. Artinya kita tidak mematok berapa bunga. Kita tidak mematok berapa bunganya, tetapi berapa hasil itulah yang dibagi hasilkan, yang disepakati di awal. Porsi bagi hasil berapa ke nasabah, berapa ke bank, itu, Pak. Begitu terkait dengan penyalurannya. Penyaluran tujuannya juga apa? Harus kita tahu. Bahwa tujuan pembiayaan itu apa? Katakanlah dia mau untuk bisnis, atau merabah jual beli. Ya, katakan Bapak butuh mobil, ya kita antar jual beli. Saya sediakan mobil, Bapak beli dari saya, seperti itu. Jadi bukan utang piutang, itu kan riba. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Artinya memberikan pinjaman kepada orang dengan pengembalian yang lebih itu kan riba. Tetapi Allah menghalalkan jual beli. Itulah yang dipakai sebagai rujukan Rasulullah berdagang. Masya Allah. Jadi artinya ketika ada orang mau beli mobil atau beli rumah, aset lah istilahnya, yang memang memenuhi persyaratan untuk pembiayaan, itu dibeli dulu oleh banknya yang dimana tempat bekerja Pak Amir, baru dijual lagi ke nasabah. Kan yang banyak terjadi sekarang, mudah-mudahan saya salah, kalau dikoreksi. Ada orang mau beli mobil misalnya, dia ambil mobil di tempat lain dengan finansial yang lain, baru dilewat dengan pembiayaan yang lain, baru diserahkan ke nasabah, kan ada yang begitu. Iya, Pak. Artinya itu termasuk tidak syariah kalau seperti itu. Yang tidak syariah, katakanlah orang butuh mobil, kau pinjam uang sama saya. Maksudnya uang yang dia pinjam, tetapi harus katakanlah 100 juta dia pinjam ke bank. Tapi kau harus kembalikan 120, 110, itu selisihnya itu yang masuk riba. Ditahan dulu. Teman-teman, ini penjelasan Pak Amir ini sangat luar biasa, bahwa yang namanya riba itu ketika menjual barang dengan keuntungan yang berlebih dari harga modal, dan disebutkan pengembaliannya contoh dari 100 juta menjadi 130, maka itulah 30 jutanya riba. Jadi bukan seperti itu, Pak. Jadi yang namanya riba ada namanya pemberian pinjaman uang atau semacamnya, dengan sejenisnya kembali dengan lebih. Bukan artinya tidak ada barang yang diperdagangkan. Artinya hanya memberikan pinjaman tunai dengan pengembalian lebih diperjanjikan. Tapi kalau beli barang, kalau jual beli barang itu boleh dengan keuntungan. Katakanlah kita butuh mobil, Pak. Bapak butuh mobil. Saya siapkan mobil. Saya beli mobil 100, saya jual ke kita 110. Sepakat. Inilah keuntungan 10 juta itu kan keuntungan jual beli. Keuntungan jual beli itu boleh. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu pinjaman uang, kembali uang dengan lebih. Seperti itu, Pak. Itu yang halal ya. Dan di perbankan ini kan banyak praktek pembiayaan, Pak. Jadi terkait dengan penyaluran kita harus kita tahu bahwa yang dibiayai itu tidak mengandung maghrib, namanya maisir, judi, penipuan, barang haram. Ketika orang butuh misalnya daging babi, itu tidak boleh dibiayai, karena itu kan diharamkan. Di prinsip muamalah itu, Pak, semua jenis muamalah bisa dilakukan kecuali Pak Amir tadi
yang disampaikan itu tentang bagaimana amanah ini dijalankan. Iya. Dari nasabah terus dipindahkan lagi ke nasabah, artinya uang ini harus betul-betul dijaga agar terbebas dari Penyimpangan. penyimpangan. Iya. Nah, cara menjaganya itu kan sudah ada koridor-koridornya. Oh, iya. Nah, bagaimana misalnya, atau saya katakan begini, syarat-syarat tadi untuk itu mendapatkan pembiayaan oleh Bank HIK Perekonomian ini, selain tadi ada 5, apakah sudah ada yang terjadi ketika syarat ini sangat ketat, tapi toh di dalam perjalanan juga ada permasalahan? Ya namanya bisnis perbankan kan bisnis risiko, Pak. Ya, Artinya ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan yang diamanahkan, tetapi toh terjadi risiko juga, itu kan namanya risiko bisnis, Pak. force majeure. Artinya iya, kita kan tidak bisa memastikan sesuatu hal yang terjadi esok. Oke. Tapi ketika kemampuan kita kan terbatas, Pak. Ya, Kalau Allah menghendaki ke lain, ya. oke. Tetapi yang sebelumnya itu, Pak, yang terpenting bagi kita bagaimana memitigasi risiko. Oke. Dan kedua, ketika terjadi risiko, bagaimana mencari solusi daripada risiko itu. Makanya itu dalam pembiayaan, Pak, kenapa ada kolateral namanya, Pak, jaminan ketika misalnya bisnis dan lain-lain sebagainya gagal, satu-satunya untuk menutupi kewajibannya itu, itulah agunan ketika kita jual bisa cover kewajibannya, seperti itu. Dan itu dilakukan kalau terpaksa, artinya Terpaksa, kondisi paling terakhir, Pak. paling terakhir. Dan itu ketika kita katakanlah kita menarik jaminan ini, kita menjual dan kewajibannya harga penjualan itu melebihi daripada kewajibannya, kita kembalikan, Pak. Oh, Katakanlah dia punya aset bangunan, tanah dan bangunan. Nah, kita lakukan persuasi dulu, Pak. Kita kasih kebijaksanaan apakah dia yang mau menjual sendiri atau kita jualkan, atau kita sepakat kalau memang terjadi perselisihan itu, kita kan ada pengadilan, Pak, pengadilan agama di Syariah, Pak. Jadi bukan pengadilan negeri, pengadilan agama untuk sisi adilnya kalau terjadi perselisihan. Tetapi ketika kita terjadi pelelangan atau penjualan aset jaminannya itu, kita ambil sesuai dengan kewajibannya. Sisanya itu kita kembalikan kepada nasabah. Tapi selama ini ada apa yang terjadi? Kami sih masih belum ada, Pak. Belum, alhamdulillah. Artinya sepanjang nasabah itu mempunyai etika baik, iya, dan betul, Pak. usahanya juga masih kira-kira layak dibantu, maka itu tetap diberi kesempatan. Iya, jadi kita mengedepankan itu aspek persuasif, Pak. Artinya kita kan cari jalan keluarnya bersama. Kalaupun toh misalnya pengalaman kami ini kemarin, Pak, ada betul-betul usahanya tutup, dia jualan ayam potong, tetapi dia tidak bisa lagi menjual, tidak, akhirnya tutup usahanya. Itu karena memang betul-betul kita survei tidak ada lagi kemampuan bayarnya, itu kita hapus buku, Pak, hapus buku, dan itu kita ajukan dengan persetujuan komisaris dan pemegang saham. Jadi ketika memang betul-betul kemampuannya tidak ada, kita hapus buku. Hapus buku artinya Utang dihapus, Pak. Oh, Masya Allah. Kalau misalnya memang toh tidak ada penghasilannya, Pak, dari sumber makan saja, misalnya saya bangkrut misalnya ini. Tahan dulu, Pak. Ya, Ya. Pak. Ini teman-teman sangat menarik nih. Ini saya mendengar langsung dari beliau. Ini jarang terjadi kalau menurut saya. Bahkan ada beberapa teman-teman saya itu mengalami kolaps usahanya. Ya, Bukannya diberi solusi, malah ada pengancam dan intimidasi, bahkan ada dilelang secara paksa. Tapi saya pikir inilah salah satu solusi di Makassar khususnya, itu Bank HIK Perekonomian. Ketika teman-teman mau berusaha berbisnis, nanti silakan kontak beliau, atau nanti orang-orangnya beliau nanti hubungi telepon di bawah. Nanti saya berikan, saya tampilkan nomor teleponnya. Kalau teman-teman mau berkonsultasi, mau berbisnis, butuh pembiayaan, tentu pembiayaan yang syariah. Ini luar biasa. Nah, ketika yang tadi yang hapus buku itu, artinya setelah di survei lapangan,
Setelah dicek memang tidak mampu atau terjadi memang kebangkrutan karena bukan faktor kelalaian, bukan faktor kesengajaan dan sebagainya, itu betul-betul hapus buku Pak. Makanya itu Pak kan regulasi sekarang itu ketika BPR itu kan dulunya sih lokalisasi, artinya masing-masing di daerah. Tapi ada persyaratan tertentu yang dikeluarkan oleh regulator, modal tertentu bisa lintas provinsi, lintas daerah. Ya, Pak. Luar biasa, teman-teman. Kalau saya sangat mereferensi kalau teman-teman mau butuh pembiayaan atau ada dana lebih bisa menyimpan ke kita. Butuh pembiayaan dan butuh menyimpan uang aman dan bagi hasil tinggi, silakan hubungi Pak Amir, salah satu direktur di HIK Perekonomian. Karena saya melihat dari awal tadi ini, saya sangat tertarik karena hampir dikatakan nasabah sangat aman, nyaman, dan insya Allah penuh berkah karena tidak ada hal-hal yang dilakukan di luar prosedur, termasuk intimidasi, termasuk dan lain-lain, yang istilahnya tidak akan pernah ada jebakan dunia pembiayaan. Dan satu lagi Pak, terkait dengan investasi, kalau masyarakat mau menyimpan dananya yang aman, kenapa? Karena kita ini dijamin lembaga penjamin simpanan Pak. Jadi LPS itu sebagai penjamin simpanan data nasabah, dana nasabah. Jadi jangan ragu untuk menyimpan di LIKA karena kita masuk sebagai peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan. Udah berapa lama ini? Kalau di Makassar tahun 2013 Pak. Mulainya. Ya. Kalau di Jawa sudah lama. Pak Amir masuk di 2013. Enggak, mulainya dari 2013. Sejak masuk di Makassar saya juga berawal dari situ Pak. 2013. Ya, Pak. Oh, pas masuk Bank HIK Perekonomian ini di Makassar 2013. Ya, jadi saya BPR di tempat lain dulu Pak. Tetapi dengan adanya HIK Makassar saya di hire Pak. Saya di hire masuk untuk. Oke. Teman-teman pemirsa, saya sekali lagi mereferensi bahwa bila butuh pembiayaan yang bisa memberikan kenyamanan tidur, bisa nyenyak, bisa usahanya insya Allah berkah, silakan menghubungi Bang Amir, Bank HIK Perekonomian, BPRS tentunya. BPRS HIK Fajar Nitro. Oke. Pak Amir, apa yang kira-kira mau disampaikan kepada nasabah atau teman-teman yang butuh pembiayaan atau teman-teman yang butuh penyimpanan dana yang nyaman, aman, apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Iya Pak, jadi saat ini kan marak dengan pinjaman-pinjaman online yang tidak bertanggung jawab Pak. Jadi saya sarankan kepada masyarakat ketika membutuhkan modal ya, jangan sembarang mengambil pinjaman. Lihatlah lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Karena pinjaman online juga itu ada yang terdapat, ada yang tidak Pak, ada yang tidak. Begitupun investasi, jangan tergiur dengan investasi yang memiliki bunga besar atau bagi hasil yang besar tanpa memperhatikan apakah lembaga itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, di sinilah letak kepandaian masyarakat bagaimana dan mengamankan dananya. Makanya simpan di BPRS itu bisa aman. Kenapa? Karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Begitu dalam penyaluran pembiayaan, kantor kita kan jelas, pinjaman online tidak. Jadi jangan jangan sampai melakukan pinjaman online di luar, tapi penekanannya luar biasa, bahkan menebarkan berita-berita yang tidak menyenangkan, yang merusak nama baik keluarga. Betul. Gitu. Barangkali cukup Pak. Cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Teman-teman,
Saya sangat mengapresiasi beliau bahwa teman-teman yang butuh permodalan, butuh pembiayaan, saya sangat mereferensi bahwa Bank HIK perekonomian ini memberi kenyamanan, memberi aman dalam berinvestasi dan bermitra dengan Bank HIK perekonomian ini. Dan tidak ada, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya intimidasi, bahkan mencari solusi. Solusi, ya betul Pak. Ini yang luar biasa, yang barangkali bank-bank lain tidak memiliki. Karena sebelum dieksekusi Memilih untuk tempat pembiayaan, tempat mengambil pinjaman. Oke. Karena kan kalau gampang kita ambil itu pasti ada sesuatu juga. Jadi ketika kita gampang mengambil pinjaman, tunggu suatu saat nanti tekanannya juga luar biasa. luar biasa. Apalagi menyangkut namanya harga diri Pak. Oke. Seperti itu, dan memang masyarakat diharapkan untuk pandai-pandai untuk memilih. Jangan tergiur dengan sesuatu yang mudah, tetapi harus jeli atau teliti. Lembaga itu terdaftar tidak di otoritas. Ada yang awasi tidak lembaga itu. Kalau tidak, nah itu yang bahaya. Seperti itu. Itu ya. Iya, betul. Teman-teman, ini perlu diperhatikan bahwa pesan beliau ketika pengen maju usahanya atau membutuhkan pembiayaan, yang paling utama diperhatikan itu adalah pembiayaan itu terdaftar atau tidak. Iya, betul Pak. Khususnya di Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Karena kenapa? Bukannya mendapat kebahagiaan, malah mendapat susahnya nanti. Apalagi kita tahu sekarang terlalu banyak pembiayaan-pembiayaan setelah memberikan sangat mudah, sangat gampang, setelah itu penuh intimidasi, penuh ancaman, bahkan didatangi debt collector berkali-kali ke rumahnya. Nah, ini tidak membuat suasana nyaman, malah membuat suasana dalam bahaya dan tidak tenang. Sebelum diberi pembiayaan, memang betul-betul dilakukan sangat ketat administrasinya, yang layak diberikan, yang tidak layak tertolak dengan otomatis. Demikian teman-teman, semoga menjadi inspirasi dan semoga menjadi sesuatu yang membuat usahanya maju. Semoga membuat segala aktivitasnya yang membutuhkan pembiayaan menjadi berkah. Salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sukses.